Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Asyam yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa datang, bisa kumpul ke masjid yang kita cintai dalam rangka beribadah, dan ini merupakan subuh pertama di bulan Ramadan ya. Nah, subuh kita istimewa ya, istimewa banget ya. Nah, kenapa istimewa? Karena subuh kita ini nilainya 70 kali lipat, subhanallah. Jadi kalau kita melakukan kewajiban di bulan Ramadan, maka Allah lipat gandakan 70. Kalau kita melaksanakan yang sunnah, maka balasannya yang wajib sama dengan kita melaksanakan yang wajib di bulan lainnya. Ini oleh karena itu adalah subuh istimewa. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya kita bisa melaksanakan subuh ini ya. Dan juga salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita pun termasuk pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikutinya, dan harapan kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dirahmati Allah, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar ya. Nah, Allahu Akbar ya, kita bersyukur karena Allah memberikan kekuatan ya kepada. Tanpa kekuatan dari Allah, kita berat untuk datang ke sini. Apalagi setelah sahur, biasanya enaknya tidur ya kan? Iya, habis sahur kenyang gitu ya. Makanya enak ngelepas di rumah. Itu tuh bagus gitu ya. Nah, Allah kita alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki kita masjid ini. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kajian subuh ini tidak berhenti ya gitu ya. Kalau yang lain karena ada tawakufan, walaupun kemarin ada juga tawakufan ya gitu. Tapi ternyata kita lanjut insyaallah setiap Sabtu pagi kita adakan subuh, dan mungkin ustaznya nanti bisa gantian ya. Alhamdulillah di sini ada Ustaz Eva ya. Mungkin nanti kita harapkan bisa mengisi, menambah wawasan buat kita semua. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kajian kita masih tentang puasa ya. Jadi kemarin 3 Sabtu kita bahas tentang surat Al-Baqarah 183 ya. Yang tadi juga dibacakan, dan insyaallah ini sudah hafal ya, semuanya karena ayatnya pendek ya. Jadi situ ada 3 inti kalimat ya. Yang pertama iman, yang kedua puasa, yang ketiga takwa ya. Nah, itu 3-tiganya sudah dibahas ya. Dan mudah-mudahan dengan pembahasan itu kita tentunya tambah semangat di dalam melaksanakan ibadah puasa ya. Nah, hari ini kita akan mencoba mengkaji tentang khutbah Rasulullah ya. Khutbah Rasulullah di akhir bulan Sya'ban ya. Di akhir bulan Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban itu Rasulullah berkhutbah. Nah, isi khutbahnya itu ternyata kalau kita kaji itu sangat memotivasi kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bahkan bukan hanya ibadah puasa, tapi amalan-amalan yang diharapkan kita bisa melaksanakannya di bulan Ramadan ya. Nah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik ya tentunya buat kita ya.
Karena kita nggak tahu apakah usia kita bisa sampai lagi ke bulan puasa tahun yang akan datang kan gitu ya. Makanya ini kesempatan dan ini juga permohonan kita kan. Kita memohon dari bulan Rajab ya. Jadi di bulan Rajab itu kita memohon pada Allah yaitu dengan permohonan kita Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadana. Nah, alhamdulillah Allah sampaikan ya. Wa hasil maqasidana, alhamdulillah usia kita sampai ke bulan Ramadan ya, karena bulan Ramadan ini bulan istimewa ya. Makanya nanti bagaimana Rasulullah berpesan pada kita atau bersabda tentang keutamaan Ramadan. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya juga ambil dari sebuah buku ya tentang nilai-nilai ibadah puasa. Nah, di situ ada tentang khutbah Rasulullah ya di akhir bulan Sa'ban ya. Kata Rasulullah SAW, kalau Rasulullah SAW, ya ayuhan nas qad adallakum syahrun azimun mubarakun. Nah, ini yang pertama ya, yang Rasulullah ucapkan. Wahai manusia. Jadi manggilnya manusia ya. Bukan ya ayyuhal ladina amanu ya. Tapi ya ayyuhan nas. Rasulullah pada saat itu manggilnya masih manusia. Karena bisa jadi yang mendengarkan khutbah Rasulullah itu tidak hanya orang yang beriman, bisa jadi juga seluruh manusia ya. Manusia yang ada termasuk yang belum Islam atau mungkin keislamannya belum mantap ya. Makanya Rasulullah masih memanggil ya ayyuhan nas, hai manusia, qad adalakum, telah dinaungi ya. Syahrun, satu bulan, azimun yang agung ya. Mubarakun, dan yang diberkahi. Jadi bulan Ramadan ini bulan agung dan bulan berkah gitu. Jadi bukan main ya keberkahannya. Apa keberkahannya? Dan nanti Rasulullah jelaskan di bawahnya. Nah, kemudian di hadis lain bahwa bulan Ramadan juga ternyata adalah sahru umati, kata Rasulullah. Sahru umati. Kalau bulan Rajab, sahrullah. Kalau bulan Sa'ban, sahri, kata Rasulullah. Ya, bulanku, bulan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad berpuasa itu bukan main. Tidak ada yang lebih banyak berpuasa kecuali di bulan Sa'ban itu. Ya. Nah, itu Rasulullah. Ya. Kemudian bulan Ramadan ini adalah syahr umati. Bulannya umat Nabi Muhammad, umatku, kata Rasulullah. Nah, ini pertama yang disampaikan Rasulullah, syahrun adimu, mubarakun, yang diberkahi. Dan ini juga memang sudah sampaikan ya kepada ibu-ibu Majelis Ta'lim, sudah pernah sampaikan ya kemarin kajian ini. Nah, kemudian yang kedua, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Ya. Syahrun di mana bulan di dalamnya ada lailatun, satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kalau berdasarkan hadis ini ya, berarti yang namanya Lailatul Qadar ya tiap bulan Ramadan gitu ya. Makanya kita intai bulan Ramadan ya, terutama malam-malam ganjil di hari ke-10 terutama ya. Tapi kalau kita mau dapat semua aja diintai kan gitu ya. Semuanya diintai pasti dapat gitu. Nah, jadi artinya saat Lailatul Qadar itu kita melakukan ibadahnya lebih banyak porsinya. Kita itikaf ya. Kalau Rasulullah memang mencontohkan 10 terakhir itu itikaf ya. Tapi kita kadang-kadang itikafnya di mana? Kadang-kadang itikafnya banyak yang di mall-mall ya. Itikafnya di sana ya. Karena apa katanya adem gitu dan lain-lain. Padahal di masjid juga udah adem gitu. Nah gitu ya. Jadi ala kayak itu. Nah, cuman kadang-kadang ada yang suka dalih katanya cuci mata atau motorin. Nah, itu ya. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan 10 hari terakhir kita lebih konsen di masjid ya. Atau kalaupun mungkin ibu-ibu di rumah ya lebih konsen di rumah ya. Lebih banyak tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya bulan Ramadan syahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailatihi tatawuan ya. Di mana bulan dijadikan puasanya itu sebagai wajib. Artinya Allah mewajibkan di bulan puasa itu di bulan Ramadan ya. Dan qiyamul lail itu berarti bangun ya.
bangun di waktu malam, bisa sholat tarawih, bisa witir, bisa baca Al-Quran. Pokoknya di malam bulan Ramadan itu kita lebih banyak meleknya, artinya mengurangi tidur kita. Nah berarti qiyamul lailnya, artinya mengerjakan yang sunnah itu jadikan tatawuan. Artinya tatawuan itu kalau saya baca dalam terjemahannya adalah sunnah yang disukai oleh Allah. Jadi sunnah-sunnah yang disukai oleh Allah, nah itu kita lakukan ya. Nah kalau di dalam hadis Rasulullah ada yang lain bahwa ada 3 amalan yang sangat disukai oleh Allah ya. Jadi para sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang Allah sukai? Nah ternyata ada 3. Yang pertama adalah as-sholatu fi awali waktiha, berusaha sholat di awal waktunya. Ya, kita berusaha ya, nah selama Ramadan ini mungkin kita supaya kita bisa di awal waktu ketika misalnya mungkin kantor libur atau tidak ada di luar gitu, kita datang ke masjid, kemudian kita pasti kalau di masjid di awal waktu kan, bahkan kita mengawalinya dengan sholat sunnah qobliyah, kemudian ba'diyah. Tapi kalau di rumah kayaknya sholat sunnahnya berat banget gitu kan. Saya itu yang kadang-kadang kalau sholat di rumah ya udah yang inti aja gitu. Kalau saya sholat zuhur di rumah ya zuhur aja gitu. Tapi yang sunnahnya kadang-kadang enggak berat gitu ya. Nah tapi kalau ke masjid insya Allah kadang-kadang karena sambil menunggu yang lain kadang sholat sunnah dulu. Kemudian sesudahnya pun sholat sunnah dulu. Nah mudah-mudahan di bulan Ramadan kita lebih aktif tentunya mendatangi masjid dan kita tautkan hati kita ke dalam masjidnya, bisa dengan memperbanyak itikaf, dengan banyak membaca Al-Quran kan gitu ya. Karena salah satu keutamaan kita tautkan hati kita ke masjid juga adalah merupakan keistimewaannya adalah Allah akan memberikan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, terutama di hari kiamat nanti. Satu di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya terpaut dengan masjid ya. Nah, makanya kita datang sini sholat tarawih, minimal tarawih lah gitu kan. Mungkin kapan liburnya tiap malam Ahad gitu ya. Nah, malam Ahad gitu. Ya, terus tapi kalau bisa tiap malam ya. Dan makin akhir kita mudah-mudahan makin banyak ya. Jadi tradisi kita memang awal banyak, akhir ya mungkin ada kemajuan gitu. Di akhir ada kemajuan, apanya yang maju barisannya gitu. Ya gitu. Jamaahnya diharapkan lebih banyak ke belakang gitu kan. Berarti artinya lebih penuh sebetulnya di akhir. Tapi kita kadang-kadang sering terbalik. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya man taqarraba ilayya bihislatin minal khairi kana kaman ada faridotan fiman siwa. Maka barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, tentunya sama dengan dia melakukan kewajiban di bulan lain. Jadi kalau kita melaksanakan yang sunnah-sunnah nih, kebaikan, pokoknya yang sunnah banyak yang sunnah-sunnah ya. Ya baik di rumah, tadi mana saja ya kita berada, kita melakukan yang sunnah-sunnah, maka sama dengan kita melaksanakan kewajiban ya. Waman ada faridotan fihi kana kaman ada sabaina faridotan fi ma siwa ya. Maka barang siapa yang melakukan kewajiban tentunya di bulan Ramadan, maka Allah akan lipat gandakan sabaina faridah ya. Yaitu sabaina adalah 70 ya. 70 kali lipat subhanallah. Jadi kalau ketika kita melaksanakan kewajiban dilipat gandakan oleh Allah ya, ya. Nah kemudian berikutnya wahwa sahrun sobri. Nah, ternyata bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Wasabru sawabuhu al jannah. Dan sabar itu ternyata pahalanya adalah surga. Nah ini sabar ya. Terutama sabar mungkin saya juga mengingatkan pada diri saya, terutama saat berbuka ya. Kita kadang-kadang nggak sabaran gitu ya. Artinya nggak sabarannya maunya banyak kan gitu ya. Ya kan kita kadang-kadang persiapan mau buka itu kadang-kadang serba ada gitu ya. Meja serba ada kadang-kadang gitu. Kalau di meja itu serba ada, semuanya ada dan banyak lagi. Padahal yang kita makan adalah
sedikit. Nah, mungkin mulai kita mencoba menyederhanakan ya, karena berkaitan dengan makan, mungkin itu perlu kajian tersendiri itu ya. Ternyata dan pernah di sini dikaji juga berkaitan dengan makan ya, bagaimana makan Rasulullah kan gitu ya. Ternyata di dalam makan itu yang pertama dari Al-Qur'an aja gitu ya. Al-Qur'an banyak sekali yang menjelaskan, yang menyampaikan informasi tentang makan ya. Jadi lebih dari 10 ayat ya yang berkaitan dengan perintah makan. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban ya. Jadi wahai manusia, bahkan Allah menyerunya manusia, hai manusia makanlah apa saja yang ada di muka bumi ini. Justru kita disuruh makan apa aja yang ada di muka bumi ini, silakan dimakan ya. Ya. Apa aja dimakan silakan ya. Tapi ingat ya, ada rambunya di situ, yaitu halalan thayyibah. Yang penting yang halal dan yang thayyib. Itu dua syaratnya itu aja. Itu disyaratkan kepada bukan hanya kepada orang beriman, tapi kepada semua manusia. Bahkan orang yang beriman ada lagi ayatnya khusus, yaitu yang terbaik gitu ya. Yang terbaik dari yang ada itu. Jadi kita suruh milih lagi yang terbaik dari yang ada. Nah, tapi ketika kita makan, Allah suruh batasi juga ya. Yaitu kulu wasrabu wala tusrifu. Ini ayatnya. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Nah, mudah-mudahan ya kita dibuka puasa itu kita tidak berlebihan ya. Karena kalau berlebihan kadang-kadang mau ke masjid berat. Ya kan, waduh katanya ini ya, terus gimana istirahat dulu nih, perutnya masih kenyang kan gitu, bahkan kekenyangan kadang-kadang. Nah, Rasulullah dalam Al-Quran itu kulu wasrobu walatusribu, makan, minum dan jangan berlebihan. Berarti 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk napas. Setelah saya baca hadis, ternyata 1/3 itu maksimal. Ya, jadi maksimal. Jadi oleh itu kita kurangi dari 1/3. Jadi artinya tidak terlalu banyak ya. Karena kalau terlalu banyak juga memang ternyata itu akan menyebabkan berbagai penyakit malah ya gitu. Jadi inilah ya, ternyata Allah sayang banget sebetulnya sama kita ya. Rasulullah juga sayang kepada umatnya ya gitu. Cuman kita kadang-kadang gak sayang sama diri sendiri aja, kita kadang-kadang gak sayang gitu ya. Makanya Nabi Adam pun ada doanya, dia merasa zalim terhadap diri sendiri, udah dikasih oleh Allah berbagai kenikmatan, hanya satu coba Nabi Adam itu ya. Nabi Adam hanya satu ya. Silakan makan apa saja yang ada di surga itu, tapi wala taqrabaha bisajarah. Janganlah engkau mendekati pohon ini. Tapi ternyata setan menggodanya ya gitu ya. Menggodanya, akhirnya dia berdoa terus kepada Allah. Nah, doa kepada Allah dengan doa Nabi Adam yang insya Allah kita sudah hafal semuanya ya, yaitu Robbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah ini ya. Nah oleh karena itu ini Nabi Adam pun merasa iri terhadap umat Nabi Muhammad gitu ya. Nah kalau saya berdoa kepada Allah, mohon ampun pada Allah, ternyata tempatnya Allah kabulkan, yaitu ketika Nabi Adam berada di Mekah ya kan. Jadi ketika di Mekah dia baru berarti nggak tahu berapa tahun gitu ya. Dia berdoa kepada Allah gitu kan, terus kita mohon ampun pada Allah. Mana awalnya dia berdua di surga enak gitu kan sama istrinya, kemudian turun ke muka bumi dia sendiri kan gitu. Tapi akhirnya Allah pertemukan kembali ya gitu. Nah setelahnya doa Nabi Adam dia. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana nih waktunya nih? Pak Guru gimana waktunya? Berapa menit lagi? Udah 20 menit. Oh, 20 menit. Ya, kita 30 menit biasanya ya gitu ya. Baik, mungkin ini bisa 2 kali kajian ya tentang khutbah ini. Khutbah Rasulullah. Kemudian berikutnya jadi syahrus sabri wasabru sabul jannah. Wasahrul muwasatu wasahrun yuzadu fihi rizqil mu'min fihi. Ternyata bulan Ramadan juga adalah bulan pertolongan. Jadi kita perbanyak mohon pertolongan kepada Allah. Dengan apa? Dengan sabar dan sholat.
Jadi di bulan Ramadan ini kita banyak sabar, tapi juga banyak sholat, ya gitu ya. Karena dalam Al-Quran tuh ada 2 ayat yang kalimatnya hampir sama, ya. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ini dalam surat Al-Baqarah 45 masalahnya. Nah, di sana Allah menyatakan wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat, karena sesungguhnya sabar dan sholat itu memang beratnya. Sabar itu beratnya. Kita kadang-kadang ada orang yang kena musibah, sabar ya, gitu kan, gitu. Pernah cerita, ada guru dulunya. Dia bahkan narasumber ya, dia cerita gitu ya, dulu kemudian suaminya nggak ada, meninggal gitu ya. Kemudian ada temannya nasihatin sabar ya gitu. Malah dia marahin katanya gitu. Sabar enak aja sabar gitu kan ya. Wah gitu. Jadi akhirnya memang berat ya gitu. Nah, sabar itu memang bukan pekerjaan yang mudah ya. Termasuk sholat juga bukan pekerjaan yang mudah. Kalau bukan karena kuasa Allah, kalau bukan karena kebesaran Allah, kita pun sulit untuk bisa melaksanakan sholat ya. Jadi kita tetap mohon pada Allah ya agar kita diberikan kekuatan ya. Jadi sekali lagi bahwa bulan Ramadan adalah bulan pertolongan ya. Ketika kita ada kesulitan mungkin dalam ekonomi, dalam apa aja ya. Nah, kita coba mohon pertolongan kepada Allah di bulan Ramadan ini dengan lebih sungguh-sungguh ya. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Tapi syaratnya memang takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah berikan jalan keluar ya. Cuman kenapa Allah belum memberikan jalan keluar? Makanya kita introspeksi. Mungkin kita kurang bertakwa ya gitu ya. Bahkan kalau kita bertakwa, maka Allah akan turunkan keberkahan. Seandainya negeri ini ada dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ya. Nah, itu bahwa seandainya penduduk sebuah negeri itu dia beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan keberkahan gitu ya. Nah, makanya di Indonesia ini misalnya kenapa banyak yang sulit, bisa jadi keberkahannya agak kurang. Nah, kenapa keberkahannya kurang? Karena penduduknya bisa jadi kurang bertakwa. Makanya mudah-mudahan dengan Ramadan ini, terutama bangsa Indonesia lebih meningkatkan ketakwaannya sehingga Allah turunkan keberkahan. Amin ya rabbal. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut, yaitu bahwa bulan Ramadan juga ternyata wasyahrun yuzadu fihi rizqil mu'min fihi. Bulan ditambahkannya rizki bagi orang-orang yang beriman di dalamnya. Artinya di bulan Ramadan Allah pasti memberikan tambahkan rizki ya. Gitu rizkinya ya, rizki itu memang bukan hanya bukan hanya uang ya, tapi bisa juga kenikmatan. Seperti misalnya kita nikmat selama ini, misalnya kita tidak diberikan nikmat makan, tapi kalau puasa itu pasti diberikan, terutama saat berbuka gitu ya. Dan minum yang terenak menurut saya itu saat kita buka puasa. Tegukan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, itu coba rasakan kalau kita puasa, ternyata minum itu bukan main ya. Nikmatnya ya gitu. Nikmat, aduh alhamdulillah. Bahkan itu yang ditunggu-tunggu ya gitu kan. Dan kita nggak berani itu menyekan waktu ya. Misalnya 1 menit lagi, 1 menit lagi udah buka aja gitu ya. Kita nggak berani. Nah, di sini berarti bahwa kita memang taat ya, taat dengan aturan Allah, terutama saat berbuka, di mana kita nggak berani walaupun hanya 1 menit belum waktu kita berbuka. Nah, cuman yang sering terlengah itu ketika berbukanya kita kebanyakan. Nah, ini yang harus hati-hati ya, gitu ya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang puasa itu ada 2 kegembiraan ya. Ya, kegembiraan yang pertama indal iftar, saat kita berbuka pasti bahagia. Walaupun kita hanya punya air putih, misalnya hanya mungkin kue hanya sepotong, itu pasti saat berbuka itu bahagia. Pasti kita senang. Alhamdulillah ya. Dengan minum
Dan kemudian apalagi kalau Rasulullah kan dengan kurma gitu kan. Nah itu ternyata kenikmatan bukan main. Karena ini memang kata Rasulullah ada dua kenikmatan ya gitu ya. Ada dua nikmatan bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua saat berjumpa dengan Allah. Mudah-mudahan nanti ya di akhirat kita bisa berjumpa dengan Allah. Karena kita akan dipaksa oleh Allah untuk ketemu ya gitu. Yang mau, yang nggak mau pasti akan menemuinya. Cuman ada yang bisa berjumpa, ada yang enggak ya. Makanya berkaitan dengan kematian itu yang mau mati ya mati, yang tidak mau mati mati juga gitu. Cuman ada yang memang dipaksa oleh Allah itu karena itu nggak bisa dan itu nggak bisa ditunda. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu tentang keutamaan bulan Ramadan. Satu lagi mungkin karena waktunya, man fatara fihi shaiman kana magfiratun lidunubihi wa atqara qaubatihi minan nar. Ya. Wa kana lahu misla ajrihi min ghairi ayang kusu min ajrihi syai'um. Yang artinya barang siapa yang memberikan makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa ya, pahalanya kana magfiratun lidzunubihi, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah dari dosa-dosanya. Subhanallah ya kan gitu ya. Kemudian wa'at qaraqabatihi minan nar, dan Allah akan membebaskan dirinya dari neraka. Subhanallah ya. Jadi Allah kita gemarkan memberi makan. Nah, biasanya kalau memberi makan dengan minum enggak? Bagusnya dengan minum ya gitu ya. Karena orang makan pasti cari mana nih minumnya gitu ya. Tapi kalau orang minum tidak bisa jadi tidak cari makan mana makanannya enggak ya gitu ya. Jadi oleh itu makan. Nah, di sini lebih umum yaitu kepada makan ya. Man fatara fihi shaiman kana magfirati bihi wa atqara qabati minan nar. Berarti ada dua. Yang pertama Allah akan ampuni dosa kita, dan yang kedua dibebaskan dari siksa neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayang kusum min ajrihi syai'un. Dan juga Allah akan memberikan pahala kepada orang itu dengan sama dengan orang yang berpuasa itu. Jadi ada orang yang berpuasa kita semakan, dia dapat pahalanya 10, nanti sama dengan kita pun dapat pahala puasa orang itu. Jadi kita puasa sendiri dapat pahala, kemudian kita memberi makan kepada orang yang berpuasa berarti tambah. Nah itu subhanallah ini ya. Jadi Allah Rasulullah terutama memberikan motivasi pada kita untuk memberikan buka takjil ya, ada istilahnya ya. Makanya di kita alhamdulillah ada buka puasa bersama di sini, ada takjil indarut ya, ada yang di depan mungkin jaga ya. Bagi orang-orang terutama yang penting ya, teman jangan lupa juga ya minimal dengan tetangga kita mungkin ya gitu, jangan perhatian terhadap tetangga ya. Kadang-kadang kita di bulan Ramadan ini saling berbagi kan gitu ya, itu pun sama ya. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat pada bertanya, ya Rasulullah kalau seandainya tidak punya gitu ya untuk memberikan berbuka bagaimana? Nah ternyata di situ Rasulullah menyatakan yu'tillahu hadatsau bahman fatara shaiman. Maka Allah akan memberikan pahala kepada orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa walaupun 1 biji kurma katanya. Kemudian yang kedua walaupun 1 teguk air. Walaupun 1 teguk susu katanya, air susu. Nah, jadi berarti walaupun hanya sedikit gitu. Nah, oleh itu Rasulullah sangat menganjurkan. Berarti kalau kita berlebih, nah berlebihnya ini akannya lebih buat kita, udah kita bagi ke yang lainnya. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keutamaan bulan Ramadan ya. Jadi kalau kita keutamaan beramal di bulan Ramadan ya. Nah, terus nanti yang berikutnya masih setengah lagi nih ya, waktunya enggak cukup. Insyaallah pertemuan yang akan datang ya. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang khutbah Rasulullah yang berikutnya ya. Ini lebih banyak ke amalan ya. Kalau tadi banyak berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan ya. Kita beramal di bulan Ramadan, bahkan nanti ada anjuran dari Rasulullah agar kita memperbanyak ya, memperbanyak 4 hal ya.
Nah, apa itu 4 hal? Nah, insya Allah kita kaji pada pertemuan berikutnya ya. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau ada yang mau bertanya atau mau menambahkan mungkin ya, silakan kalau ada. Ada yang mau menambahkan mungkin berkaitan dengan ketaman tadi ya. Ya, di dalam itu ada dua ya intinya yang saya tangkap yang tadi ya. Yang pertama bahwa Rasulullah memberikan informasi tentang bulan ini adalah bulannya agung, bulan yang berkah. Yang di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih tinggi daripada seribu bulan ya. Kemudian bulan kesabaran dan lain-lain. Kemudian di situ ada anjuran dari Rasulullah. Ternyata Rasulullah menginformasikan tentang pahalanya begitu besar, yaitu memberi makan kepada orang yang berbuka, ya, orang yang berpuasa, ya, maksudnya. Artinya yang berpuasa, kemudian kita coba berikan makanan, ya, makanan tentunya dan minuman, ya, gitu ya. Ya makan dia kalau di situ lebih cenderung kepada makanan ya, tapi nanti di akhir khutbah itu ada khusus minuman aja ya. Jadi kalau di atas makanan, ternyata di belakangnya diingatkan lagi Rasulullah ada berkaitan dengan minuman ya. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada mungkin sudah waktunya lebih dari 30 menit, mohon maaf ya. Dan itu yang bisa disampaikan. Kalau tidak ada yang mau menambahkan atau bertanya, maka kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita tutup dan baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.